jaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang.
mencari, ku mendapatkan. Saat ku ketuk pintu, Engkau bukakan. Semuanya terjadi
Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Seberapa banyak kita yang hadir dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita alami penyertaan Tuhan, amin. Kita bisa ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita datang dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah ini, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami
Kami bersyukur padamu Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami yang tak habis-habisnya kami alami sepanjang hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan untuk membawa setiap penyembahan kami. Kami tahu hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Biar Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Bertahta di dalam hati dan pikiran kami. Bertahta di dalam gereja kami Tuhan. Hadir dan lawatlah setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami siap memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mazmur 150 ayat 1, 2, dan 6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia layak ditinggikan pagi hari ini. Amin, amin. Bersyukur padamu Tuhan
terus berinteraksi dengan Tuhan. Mari bawa ucapan syukurmu, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Meskipun kami sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Ya Roh Kudus-Mu melaut setiap kami Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Yesus. Yesus. Bersyukur Tuhan sambil bangkit berdiri kembali. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
sudah siap meninggikan Engkau Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Mari lihat samping kiri kanannya, wajah-wajah yang penuh sukacita, berikan salam dan senyuman yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Kita percaya saat kita hidup rukun dan damai, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama-sama. Sambil lihat samping kiri kanannya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah, mari saling memberkati satu sama lain agar berkat-berkat-Nya amin serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Satu kali lagi katakan. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti amin di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah amin agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya kita adalah keluarga-keluarga yang saling mengasihi. Amin. Amin. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin
lebih lagi bersuka di dalam Tuhan, amin. Sebab Amin. Tuhanlah yang memimpin kita dalam sukacita yang besar. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Katakan saya rindu. Bertemu di sana, jauh di udara.
nyatakan imanmu pada Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan kita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan katekismus kita untuk minggu ini. Saya persilakan kepada yang bertugas. Katekismus minggu pagi ini. Pertanyaannya, bagaimana keberadaan Allah itu? Allah itu roh yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu sempurna, Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, dan kebenarannya. Allah itu ada, hidup, berkarya, dan membuat dirinya dikenali. Ayub 11 ayat 7-9, Mazmur 90 ayat 2, Yakub 1 ayat 17, Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 147 ayat 5, Wahyu 15 ayat 4, Keluaran 34 ayat 6, Keluaran 3 ayat 14, Keluaran 20 ayat 2, Yesaya 51 ayat 12, Yeremia 4 ayat 4-10, Yesaya 6 ayat 1-8, Roma 1 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah lebih dari satu? Jawabannya tidak. Allah hanya ada satu, yaitu Allah yang Esa. Terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4, Yeremia 10 ayat 10, dan Yakub 2 ayat 19. Sekian katekismus pagi ini, Tuhan memberkati. Puji bagi nama Tuhan. Itu bacaan katekismus kita. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, ini kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sorak yang meriah buat Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya, mari lebih lagi sama-sama katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu kami dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tak bersurat, awan gelap pun menghana. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Terima Tuhan lebih lagi. Walau 1000 rebah di sisi, pengakuan setiap kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, kami percaya di sisiku. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Kau tetaplah Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Cuma Tuhan saja katakan. Walau Amin. Amin. Lebih dari segala apapun Tuhan, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang setia. Bukti kebesaran-Mu Tuhan memampukan setiap kami. Takkan ku goyah, sebab Yesus lagi katakan. Walau kami percaya Tuhan, Kau berkata kepada kami, jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat Tuhan lebih lagi, mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah
10.000 rebah di sisi kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap pujian kami. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat diberitakan dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami, berbicaralah kepada kami karena sesungguhnya hati kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jangan duduk dulu. Pada pagi hari yang indah ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Denny Togas STH. Kepada Bapak kami persilakan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan shalom, damai sejahtera. Ya, amazing, wow. Saya bersyukur bisa terhubung dengan gereja ini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya selalu meyakini bahwa pelayanan itu karena anugerah, pelayanan itu karena kepercayaan dari Tuhan. Dan kedua, thanks Pastor Ezra. Ya, terima kasih juga untuk kepercayaan. Dan orang strategis Tuhan ini saya juga nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi semua caranya Tuhan, kami dipertemukan lewat kemarin acara LGBT. Saya dari tim atau komunitas Yesus Peduli. Dan kami hanya di belakang layar saja. Dan karena motivasi kami, tujuan kami, biarlah semua apa yang dilakukan itu Tuhan dimuliakan. Dan thank you Pastor Ezra, wow, kerja yang luar biasa dengan semua tim gereja-gereja yang ada. Dan saya percaya biar hari-hari ke depan kita juga bisa terhubung kembali ya di dalam agenda dan rencana Tuhan. Nah, saya datang bukan sendiri, bersama istri juga ya, istri saya. Kami sudah menikah 21 tahun ya, dan kami dikaruniakan 3 orang anak. Yang 2 sudah kuliah, 1 di Jakarta dan 1 di Bali. Dan juga istri saya juga lagi kuliah dan nanti bulan September dia akan wisuda untuk mengambil sarjana teologi. Jadi anak-anak muda jangan kalah ya, belajar, terus belajar ya. Kita menjadi orang Kristen bukan orang Kristen yang gampangan. Kita harus kenal firman Tuhan, perkataan Tuhan atau Alkitab ini. Nah, apa yang saya mau sharing pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk tidak berlama-lama karena saya pikir cukup perkenalan saya melayani di Gereja Petra. Ya, kurang lebih dari tahun 2009 saya menyelesaikan studi di Rhema Bible College dan 2001 saya menyelesaikan juga di Proskuneo ya Bandung dan menyelesaikan juga studi di mengambil sarjana ya teologi. Ya. Saya pikir ini bukan penting bagi kita. Ini hanya sekedar perkenalan saja karena saya baru pertama kali ada di gereja ini. Tapi saya pikir ada hal yang lebih penting karena saya tahu dan saya meyakini begini. Bahwa perkataan seorang hamba Tuhan tidak sanggup mengubah hidup manusia. Tapi setiap perkataan Allah yang keluar dari mulut hamba-hambanya. Setiap perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Itulah yang sanggup mengubah hidup kita. Amin saudara. Makanya saya pikir ini penting bagi kita. Tema diangkat oleh gereja ini atau GBI tentang keluarga ribut versi keluarga yang rukun. Wow, ini tema yang sangat unik saudara. Tapi izinkan saya pagi hari ini untuk membahas dari sisi yang lain. Karena saya pikir nanti akan membahas itu tentang bagaimana cara ya menjadi keluarga yang rukun, harmonis. Bagaimana kita jaga kata-kata kita, bagaimana kita saling terbuka dan sebagainya. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang lain akan menjelaskan itu. Tapi saya akan menjelaskan dari sisi yang lain yang merupakan hal yang penting atau basic atau dasar di dalam kita membangun sebuah keluarga. Karena saya pikir ini penting Bapak Ibu Saudara. Tentu merindukan sebuah keluarga yang harmonis, di mana ada kejujuran, saling terbuka, saling mengasihi, ada sebuah komunikasi yang sehat. Tentu semua kita juga tahu akan hal itu. Saudara, tetapi kenyataannya
kalau kita melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga yang sedang ada di dalam ambang kehancuran. Ada keluarga-keluarga yang masih mengalami konflik, pertengkaran. Bahkan di ujungnya dengan sebuah perpecahan, perceraian. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Bukankah mereka masuk gereja? Bukan mereka ada di dalam gereja hari-hari ini? Bahkan saya temukan begini Bapak Saudara. Ada sebagian orang yang bahkan masih melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Keluarga mereka berantakan Saudara. Mereka mungkin jago dalam pelayanan. Mereka mungkin jago dalam kebaktian. Tapi sayangnya Saudara, ada banyak kita temukan orang-orang Kristen pada akhirnya kandas keluarga mereka. Sekali lagi saya tidak katakan bahwa pelayanan itu tidak penting. Pelayanan itu sangat penting, katakan amin. Tapi saya pikir juga keluarga itu penting. Ada amin. Nah Saudara, kenapa? Karena keluarga itu adalah benteng yang terakhir di dalam kehidupan kita. Nah Saudara, mari kita lihat hari ini Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga. Nah, saya ingin menanamkan sebuah dasar dulu kepada kita. Nanti mungkin sore atau malam ada hamba-hamba Tuhan yang akan menjelaskan tentang hal-hal ini. Tapi saya akan taruh dasar ini, Mazmur 11 ayat yang ketiga. Dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sekali lagi kita baca ayat ini kayaknya lebih baik ya. 1, 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, terus. Nah, saya pikir gereja hari-hari ini harus kembali kepada dasar, kepada basic. Apa yang Yesus sudah bangun di dalam kehidupan kita. Saudara, gereja yang kuat, keluarga yang kuat, itu dimulainya dari dasarnya dulu Pak. Betul? Ya, saya khawatir sekalipun Bapak Ibu Saudara sudah bertahun-tahun di dalam gereja, jangan-jangan Saudara dasar bangunan rohani kita belum terbangun. Sehingga dalam kehidupan ini kita berjalan dengan tertatih-tatih begitu sangat berat. Nah Alkitab berkata dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga tadi, apabila dasar itu dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara, orang benar itu tidak akan dapat berbuat apa-apa jikalau dasarnya hancur. Betul saudara? Ya, betapa pentingnya dasar dalam kehidupan kita. Atau saya sebut dengan begini, itulah dasar kerohanian kita. Jangan sampai kita sudah melayani bertahun-tahun, kita dipakai Tuhan luar biasa, tapi di dalam kita keropos. Sehingga apa yang terjadi ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika tekanan datang di dalam kehidupan kita, kita roboh, kita mudah menyerah. Nah ini yang saya temukan hari-hari ini saudara. Seharusnya kita harus menjadi gereja yang kuat, gereja yang powerful. Tapi dalam kenyataannya begini, saya menemukan justru gereja menjadi powerless, gereja menjadi tidak berdaya. Nah saya pikir ini penting saudara untuk saya sharing kepada Bapak Saudara. Apa yang saya mau sharing pagi hari ini saudara? Kalau hidup kita ibarat sebuah pohon, maka yang terpenting dari pohon itu bukan hanya buahnya. Setuju saudara? Halo? Gereja seharusnya tidak hanya ngurus buah Pak. Tetapi gereja juga seharusnya mengurus persoalan akar. Setuju? Ya, mengapa demikian? Saya tidak mengatakan bahwa berbuah itu tidak penting. Itu sangat penting. Bahkan itu yang dicari oleh Tuhan. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa keberbuahan itu terjadi karena ada sebuah pengakaran? Matius 3 ayat yang ke-10 tunjukkan ayat ini. Matius 3 ayat yang ke-10 dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita seringkali hanya memfokus kepada buah. Tapi sekali lagi, Alkitab katakan begini, ini sebuah prinsip yang kita harus pelajari hari ini. Ternyata saudara begini, ketidakberbuahan itu persoalan akar. Kapak sudah tersedia di mana? Akar pohon. Amin saudara. Ya, sewaktu-waktu pohon itu tidak berbuah, dihajar saudara. Apa yang dihajar? Akarnya. Nah banyak sekali saudara kita menyelesaikan masalah. Ya kita menyelesaikan persoalan yang kita pukul, yang kita hajar, yang kita potong adalah daun-daun konflik. Saya banyak menemukan itu bahkan dalam pelayanan mungkin juga Pak Esa juga pernah mengalami hal itu. Kita sudah mendoakan berkali-kali jemaat itu tapi dia tidak berubah. Memang kita doakan, oh Tuhan saya berdoa ada orang mungkin yang ingin terlepas dari rokok. Kita berdoa Tuhan lepaskan roh rokok keluar. Padahal sebenarnya bukan roh rokok. Kenapa sampai terjadi itu? Ada orang datang berhari-hari, berminggu-minggu kepada gembala, Pak tolong doakan saya. Saya mengalami kepahitan dengan orang tua saya. Dan pendeta itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus segala roh kepahitan keluar.
Tapi tahu nggak saudara, minggu ke depan dia balik lagi. Dia hidup dalam kepahitan, dia sulit mengampuni. Dan itu terulang berkali-kali. Nah persoalnya begini, yang kita hajar, yang kita pukul, yang kita potong itu konflik. Daun-daun konflik. Tetapi akarnya tidak tersentuh. Betul saudara? Makanya pelayanan akar ini penting Pak. Karena ketika akar dicabut, diselesaikan, maka selesai juga persoalan kita. Nah saudara, ini yang saya pikir begini, kita membuang-buang waktu dalam hidup ini. Karena kita hanya berfokus kepada daun-daun konflik apa yang terlihat. Tapi sesungguhnya persoalan yang ada dalam kehidupan manusia itu adalah kepada akarnya. Saudara, persoalannya apa yang di dalam hatinya. Nah saudara, makanya saya katakan kalau hidup kita diibaratkan sebuah pohon. Ketika angin datang, masalah datang, persoalan datang, maka robohlah pohon itu. Setinggi-tinggi apapun pohon itu, sehebat-hebatnya pelayanan kita. Tapi kalau tidak punya akar yang kuat, maka dia akan cepat atau lambat akan tumbang saudara. Saudara, begitu juga dengan ibarat sebuah rumah saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-7, nanti saudara baca saja di rumah karena waktu yang terbatas menceritakan tentang dua macam dasar. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Diibaratkan seperti orang yang membangun sebuah rumah. Sehingga apa yang terjadi ketika badai datang, persoalan datang, angin bicara godaan, banjir bicara tentang masalah persoalan, hujan bicara berkat. Ketika datang kepada kita, ketika kita punya dasar yang benar, kita membangun di atas dasar yang benar, maka itu tidak akan membuat rumah itu goyah. Amin saudara. Karena didirikan atas batu, atas dasar yang benar, itulah Kristus. Tapi sebaliknya, orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman itu, Alkitab mengatakan diibaratkan sebuah rumah ketika angin itu datang, godaan itu datang, hujan itu datang, bicara masalah persoalan banjir, dan hujan itu bicara berkat, maka rumah itu hancur seketika. Nah saudara ini kasih Tuhan, artinya saudara betapa pentingnya akar, betapa pentingnya dasar dalam kehidupan kita. Nah ini yang saya mau sharing pagi ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita hanya bicara daun-daun konflik, kita bahagia oleh karena ya kita harus mengasihi, ya kita juga tahu hal itu, kita juga mau. Tapi seringkali kita tidak sanggup saudara, kenapa? Karena ternyata begini, akar atau dasar yang kita bangun di dalam hidup kita, itu salah. Makanya hari ini saudara dengan cepat saja saya akan memfokuskan kepada akar ini atau dasar apa yang kita harus bangun, apa yang kita akan bahas hari ini. Nah tentu bicara akar, bicara dasar itu tidak lepas dari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan manusia pada mulanya. Saudara mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah. Wow, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar, imago deh. Menurut gambar dan rupa kita. Saudara, supaya mereka bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak, di atas seluruh bumi, di atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Nah dari sinilah kita lihat saudara, dari semula Allah memang punya tujuan ketika dia menciptakan kita, Allah punya tujuan. Apa itu? Menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Tetapi apa yang terjadi, singkat cerita, dosa menghancurkan semua itu. Sehingga manusia saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ini berita buruknya. Manusia menjadi mati di hadapan Allah. Yang kedua, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, manusia berada di dalam murka Allah. Dan yang terakhir, maut akan menantikan manusia itu. Tetapi syukur kepada Tuhan 2000 tahun yang lalu Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan bukan hanya itu, Kristus menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib, menebus kita, menyelamatkan kita. Bukan hanya supaya kita hanya sekedar masuk surga Pak, tetapi supaya kita bisa dikembalikan kepada rancangan yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Dia. Terlalu dangkal sekali kalau kita hanya berpikir begini. Kita ikut Kristus, kita percaya Yesus, rajin gereja, mati masuk surga. Bukankah itu berita agama yang diberitakan hari-hari ini? Saudara, terlalu mudah, terlalu dangkalnya kekristenan itu. Saya mau katakan bahwa surga bukan tujuan. Saya diam bukan berarti saya sedang memikirkan apa yang saya mau ngomong. Saya pikir begini, saya berdiam berarti yang begini. Saya ingin supaya saudara kembali merenungkan apa sih tujuan kekristenan saudara. Apakah cuma masuk surga?
Semua agama juga mengajarkan itu. Berita agama juga mengajarkan itu. Dengar saudara, surga hanya sebuah tempat di mana Allah itu ada. Tapi sebenarnya tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ada amin? Saya percaya kalau gereja ini tujuannya, fokusnya, arahnya kepada keserupaan dengan Kristus, pasti surga menanti kita, saudara. Ada amin. Tapi jangan pernah mimpi masuk surga kalau kehidupan kita tidak serupa dengan Dia. Saudara, ini penting bagi kita, saudara. Ini isi yang harusnya gereja Tuhan suarakan hari ini. Ini harus menjadi teriakan gereja hari-hari ini. Karena saya pikir begini, terlalu banyak kita dibuai dengan khotbah-khotbah yang hanya berbicara berkat, mujizat, pelipat gandaan. Sekali lagi saya tidak anti dengan kata-kata itu. Tapi sekali lagi tujuan kekristenan kita adalah begini. Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, amazing. Boleh saya minta pemain keyboard untuk bisa bantu saya? Terima kasih Pak, saya lupa tadi komunikasikan. Ya. Nah, jadi ini penting bagi kita. Saya pikir saudara bisa menangkap sampai di sini. Bisa tangkap sampai di sini. Kita boleh bahas banyak hal dalam hidup ini, tapi saya pikir begini. Kalau tujuan kita salah dalam mengikuti Yesus, maka yang saya katakan tadi, maka hancurlah semuanya. Saudara, makanya penting sekali kita mengerti apa menjadi kerinduan Tuhan. Saudari di dalam Galatia 4 ayat 19, coba tunjukkan ayat ini. Galatia 4 ayat 19. Saya di sini baru mengerti, saudara. Paulus menulis begini. Hai anak-anakku, atau kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini masih pagi, saudara. Saya percaya semua kita loading pagi ini, amin. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, terus ya. Wow. Di sini kita mengerti mengapa Paulus rela menderita. Mengapa Paulus dalam pelayanannya bahkan sampai dia harus rela masuk penjara, mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Ternyata tujuannya adalah begini. Dia rela menderita semua itu seperti orang yang sakit bersalin. Karena dia punya tujuan. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya inilah tugas kami hamba-hamba Tuhan, saudara. Kami hadir di tempat ini pelayanan bukan supaya kami dikenal. Bukan kami terkenal. Bukan persoalan karena hebat-hebatnya kami di YouTube. Bukan karena kita hebat berkhotbah. Bukan itu isunya, saudara. Tapi kami melayani Tuhan. Saya percaya gembala juga, saudara. Bahkan menghabiskan waktunya sekalipun di tengah-tengah kesibukannya dia mendedikasikan waktunya untuk melayani jemaat. Itu karena apa? Bukan supaya kita terkenal, bukan supaya gereja kita terkenal, no. Tapi supaya keserupaan dengan Kristus itu ternyatakan di dalam kehidupan kita. Inilah yang penting saya mau katakan hari ini, saudara. Makanya kita mengerti Paulus di dalam hidupnya dia rela menderita. Bahkan seorang sakit, perempuan yang sakit bersalin. Ibu-ibu bagaimana ketika bersalin? Wah, itu tidak mudah. Makanya saya mau katakan begini, seringkali saya katakan dalam khotbah saya, dimanapun saya melayani, bahkan di gereja ketika saya berkhotbah. Jangan terlalu terpesona dengan gereja-gereja yang dipenuhi banyak jiwa. Sekali lagi, memenangkan jiwa itu penting, saudara. Tapi apa artinya jiwa-jiwa itu banyak tapi dipenuhi dengan bayi-bayi rohani di dalam gereja itu. Makanya tugas kami, tugas hamba Tuhan adalah begini. Mengajarkan kebenaran yang membawa saudara semakin bertumbuh kepada Tuhan. Di dalam kedewasaan. Jadi kami tidak hanya sekedar puas ketika ketemu jemaat yang berkata bagaimana kabar Bu? Oh puji Tuhan Pak, saya sekarang dulunya miskin sekarang diberkati. Ya sah-sah saja, itu juga doa kami. Tapi lebih dari itu Pak, kami akan menjadi bangga, kami akan bersuka cita ketika jemaat yang kami layani itu diubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Apa artinya dia jadi kaya dan hanya dalam beberapa bulan akhirnya ditinggalkan kita. Karena dia merasakan dia sudah punya segala sesuatu. Saya banyak temukannya itu, saudara. Bahkan ada satu pendeta yang kami saya diundang pelayanan. Dulu dia punya banyak lengkap musik semuanya. Tapi waktu saya datang berikutnya sudah tidak ada musiknya, saudara. Ternyata saudara yang dulu jemaat yang pernah menyumbang itu ambil kembali, saudara. Karena dia tidak setuju dengan visi pendeta. Dia tidak setuju dengan firman Tuhan yang pendeta katakan.
Nah lihat saudara, apa artinya orang itu menjadi kaya? Sekali lagi saya tidak anti kekayaan itu. Saya percaya semua kita pasti diberkati dan kita juga ada karena kita diberkati Tuhan. Ada amin. Tapi itu bukan tujuan saudara. Ada amin saudara? Itu bukan jadikan tujuan dalam diri kita. No, tujuan kita adalah serupa dan segambar dengan dia. Nah saudara, mari kita lihat saudara. Sayang sekali kekristenan dikenal hari-hari ini hanya sekedar sebuah agama, hanya sekedar sebuah ritual yang terjadi dari minggu ke minggu. Kita hanya jago kebaktian, kita hanya jago pelayanan, tetapi hidup kita tidak berbuah, hidup kita tidak berubah. Saudara, dengar baik. Ada sebuah statement yang saya suka kata-kata ini. Yesus menerima kita apa adanya. Pernah dengar kata-kata ini? Ya, tapi Yesus tidak pernah menjadikan kita apa adanya. Saya ulangi kata-kata ini. Yesus menerima kita apa adanya. Tapi Yesus tidak pernah menjadikan kita apa adanya. Saudara, inilah inti dari kekristenan. Itulah Kristus menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, sehingga kita mengerti 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus katakan begini. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Kita sekarang udah semua orang kita mau tahu saudara. Semua masalahnya orang kita gubris saudara. Semua masalah orang kita kepo. Tapi Paulus bilang begini. Aku telah memutuskan tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Wow. Fokus Paulus adalah kepada Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa gereja GBI Oikumene. Ya, mulai hari-hari bahkan ke depan. Menjadi gereja yang berfokus. Bertujuan adalah membangun keserupaan dengan Kristus. Saudara, mari taruh tanganmu di dada saat ini. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi nyatakan dengan iman, katakan, oh hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Itu doa saya. Bukan pelayanannya, bukan jam terbang saya, bukan sehebat apa yang saya lakukan. Semua itu hanya anugerah Tuhan. Tapi fokus kami adalah membawa kita semua kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, saya akan akhiri di poin ini saudara. Saya mungkin tidak banyak membagikan, tapi dengan waktu yang terbatas. Tentu saudara, kita harus pahami begini. Ketika kita hidup serupa dengan Kristus, maka tentu Kristus ternyatakan lewat hidup kita. Amin. Kalau Yesus ada di dalam kita, maka Dia akan ternyatakan. Masalah persoalan sebenarnya tidak membuat kita dewasa. Maaf, mungkin ini akan menabrak paradigma saudara selama ini. Masalah persoalan hanya menunjukkan begini. Apa yang kita bangun di dalam hidup kita. Setuju saudara? Kita tidak akan tahu seberapa kuat mimbar ini. Kita akan tahu ketika masalah itu datang. Kita tidak akan tahu seberapa kuat kehidupan kita di depan Tuhan. Iman kita. Kita akan tahu itu ketika masalah itu datang, yang saya katakan tadi. Ketika hujan itu datang, itu bicara berkat. Ketika banjir masalah itu datang. Ketika masalah persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Itu hanya menunjukkan begini, seberapa kuat bangunan rohani kita. Setuju saudara?
Makanya Yesus, Tuhan itu ahli di dalam mengeluarkan setiap potensi yang terbaik di dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat masalah. Lewat apa? Persoalan. Saudara kan tidak tahu bagaimana saudara sabar kalau saudara tidak masuk dalam sebuah ujian itu. Ada seorang jemaat berdoa, Tuhan berikan saya roh kesabaran. Hanya 10 menit saudara. Tuhan kirim orang yang punya karunia menjengkelkan. Itu karunia juga saudara. Marah dia saudara. Marah. Dan dia berkata, Tuhan bukan kasih berdoa minta roh kesabaran. Tapi kenapa engkau justru memberikan orang seperti ini? Tuhan bilang, kan kamu minta roh kesabaran. Aku kirimkan orang untuk menguji. Untuk memberitahu seberapa sabar. Nah, ini yang saya mau katakan saudara, bahwa masalah persoalan tidak membuat kita dewasa. Masalah persoalan hanya membuktikan, hanya menunjukkan apa yang kita bangun selama ini dalam hidup kita. Kalau Kristus di dalam kita, maka yang ternyatakan adalah Kristus. Katakan amin. Yes. Saudara, tapi kita dewasa karena firman yang kita dengar di rumah Tuhan. Yes. Nah saudara, salah satu sifat kalau Yesus ada dalam kehidupan kita. Saya tidak punya waktu untuk membaca sebab di dalam Paulus pernah berkatakan ini rahasia yang berabad-abad. Ya Kolose 1 itu pernah bisa tunjukkan saja ayat itu 27 di situ. Bahwa ini rahasia yang belum disingkapkan. Tetapi sekarang disingkapkan kepada kita. Apa itu? Christ in you. Kristus di dalam kita. Nah makanya saya bilang ini penting Pak. Mari kita berfokus kepada Kristus yang di dalam kita. Biarlah Kristus ternyatakan lewat kehidupan kita. Lewat perkataan kita. Lewat perbuatan kita. Memang ada masalah Pak. Memang ada persoalan Pak. Tapi ketika Kristus di dalam kita. Ketika kita membangun keserupaan dengan Kristus. Maka yang ternyatakan adalah Kristus. Katakan amin. Saudara, salah satu sifat dari Yesus adalah mengampuni. Kenapa saya katakan kata ini? Ini kata yang powerful. Saudara, saya mau katakan begini. Orang yang hidup di dalam kasih. Yang pertama, dia pasti memberi waktunya. Betul? Memberi. Orang yang mengasihi, itu pasti di dalam dirinya dia suka memberi. Yang kedua adalah, tingkat kedua dari kasih adalah selain memberi, adalah berkorban. Betul? Tapi yang ketiga adalah pengampunan. Dan itu yang Yesus lakukan saudara. Nah saya berpikir begini untuk cepat saja. Kalau Yesus lakukan itu dia mengampuni kita. Seharusnya ini juga ada dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah persoalan di dalam keluarga kita. Kalau kita memiliki spirit pengampunan saudara. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara. Nah saya mau sharing hari ini. Mungkin Anda berkata, Pak saya sudah tahu itu pengampunan. Tapi saya mau beritahu hari ini. Saya harus clear hari ini. Apa tujuan kita mengampuni seseorang? Apa supaya kita masuk surga seperti tadi berita agama tadi? Pak, saya mengampuni supaya saya masuk surga. Saya mengampuni supaya saya juga diampuni. Ya, saya mengampuni karena ketika saya mengampuni, saya diberkati oleh Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian itu saudara dalam sebuah klik kami. Ada satu jemaat bilang begini, Pak Pendeta saya bersyukur. Dulu saya sulit mengampuni. Tapi sekarang saya bisa mengampuni. Wow, amazing. Terus? Ketika saya mengampuni maka berkat mengalir. Lihat saudara. Saya mau beritahu ini. Kita harus clear ini. Kita mengampuni bukan supaya kita masuk surga. Kita mengampuni bukan supaya berkat mengalir. Kita mengampuni. Kan ada kualitas Kristus di dalam hidup kita. Kan ada karakter Kristus di dalam hidup kita. Bukannya sekedar karena kita mau diberkati. Kita masuk surga. Saya mau beritahu itu berita agama. Semua agama juga mengatakan itu. Kita berbuat baik supaya kita masuk surga. Kemarin saya katakan itu di ibadah PA di gereja kami. Saya bilang begini. Ada banyak pandangan agama tentang hal itu. Berbuat baik. Begini kamu berbuat baik supaya begini. Ketika kamu ditimbang di sorga. Perbuatan baikmu lebih banyak dari perbuatan jahat. Maka kamu masuk sorga. Itu kan berita agama saudara. Betul? Ya, tapi kalau perbuatan jahat kita lebih banyak. Maka kita masuk neraka. Nah ada lagi pandangan agama ini. Kalau saudara berbuat baik. Banyak berbuat baik. Nanti di sorga. Nanti kehidupan hari. Di kemudian hari. Kamu akan menjadi orang-orang yang terhormat. Raja-raja. Orang-orang yang terpandang. Reinkarnasi. Saya tidak perlu sebut agama apa itu. Nanti kamu akan hidup kembali. Kamu akan jadi orang-orang terhormat. Kau akan menjadi orang-orang yang dipandang. Tapi kalau kamu berbuat jahat selama ini. Maka kamu akan jadi kodok. Ya. Itu berita agama Pak.
Nah, saya mau beritahu pagi hari ini, kita berbuat baik, kita mengampuni karena begini, karena ada kualitas Kristus dalam hidup kita, ada karakter Kristus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Sesungguhnya kita tidak sanggup mengampuni, tapi karena Kristus di dalam kita, dari apa yang kita dengar, cara kita mendengar, bagaimana kita mendengar, dengan siapa yang kita dengar, itu akan menentukan kehidupan rohani kita. Saudara, nah salah satu sifatnya adalah mengampuni. Saudara, mari saya akan tunjukkan saudara, apakah saudara sudah mengampuni? Pak, saya tahu juga itu Pak. Tapi persoalannya begini, bukan masalah kita tahu. Apakah kita benar-benar hidup di dalam pengampunan? Nah, saya akan tunjukkan dengan cepat saja saudara. Mari kita lihat satu contoh adalah Yusuf. Saya akan akhiri di sini. Saudara kenal dengan Yusuf, bukan tetangga Bapak Yusuf ya bukan, tapi Yusuf di Alkitab. Nah, di dalam Kejadian 45 di situ, Yusuf mempertontonkan karakter Allah dalam hidupnya. Yang kita sebut dengan karakter Kristus tentunya. Nah, kenapa? Karena kita tahu bagaimana Yusuf pada akhirnya apa yang dialami bertentangan dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Oh, dia menerima sebuah mimpi yang sangat hebat, sangat besar. Tapi kenyataannya begini, dalam perjalanannya Yusuf apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke dalam sumur. Yusuf dijual kepada kafilah. Bahkan di dalam kafilah itu mereka pergi ke Mesir dan menjual kepada orang-orang Mesir. Bukan hanya itu, dia difitnah karena menggoda istri Potifar. Dia dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan di penjara pun dia dilupakan dengan orang yang pernah dia tolong. Saudara tahu kisah itu. Tapi apa yang kita bisa belajar dari Yusuf? Saya dengan cepat saja yang pertama. Apa tandanya orang yang sudah hidup dalam pengampunan? Mungkin tidak banyak orang berkata, Pak saya sudah mengampuni. Buktinya apa? Yang pertama, saya tunjukkan ini saudara. Orang yang sudah mengampuni adalah orang yang tidak pernah menceritakan lagi semua masalah itu kepada orang lain. Sederhana saja saudara. Mari kita lihat ayat ini saudara. Keluaran 45 ayat 1 dengan cepat saja Kejadian 45 ayat yang pertama. Kejadian 45 ayat yang pertama. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Nah saudara, dari sini kita bisa melihat mengapa Yusuf melakukan itu. Pertama kali dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Mungkin saudaranya sudah ketakutan waktu dia memperkenalkan dirinya. Dan pasti saudara-saudaranya berkata, ini waktunya dia akan membunuh kita. Dia akan membalas semua kejahatan kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Dia suruh semua orang keluar dari ruangan itu. Saudara, yang tinggal hanya saudara-saudaranya. Bahkan mungkin ada seorang penterjemah di sampingnya. Dia berkata, kamu juga keluar. Jadi tidak satu pun orang Mesir ada di tempat itu. Selain dia bersama saudaranya. Dan apa yang terjadi? Sudah dia katakan kepada mereka saudara-saudaranya. Akulah Yusuf. Yang kamu jual itu. Lihat saudara. Yusuf menyatakan sebuah pengampunan. Tanda pertama orang yang mengampuni. Maka saudara tidak ada rasa kebutuhan. Untuk cerita ke orang lain. Apa yang orang itu dahulu lakukan kepada saudara. Dengar baik, ulangi lagi. Orang yang sudah mengampuni. Bahwa tandanya pertama dia tidak punya ada rasa kebutuhan. Untuk menceritakan semua perbuatan jahat orang itu kepada orang lain. Kalau kita mengatakan kita sudah mengampuni. Tapi kemana-mana kita ceritakan kejelekan orang itu. Kesalahan orang itu. Sesungguhnya kita belum mengampuni. Oh Pak, saya sudah mengampuni Pak. Cuma memang kalau saya ingat masalahnya Pak. Itu orang itu kurang ajar sekali. Lihatlah saudara, banyak orang kisah seperti itu ngaku mengampuni. Makanya banyak keluarga hancur karena persoalannya adalah ini. Karena tidak mau mengampuni. Benar Pak, saya juga mengampuni. Tapi dia sudah berlakukan berkali-kali Pak kepada saya. Cukup batas kesabaran saya. Loh, orang Kristen kan begitu kan saudara. Makanya kalau bukan kasih Kristus kita tidak akan bisa lakukan ini. Kalau tidak ada karakter Kristus yang kita bangun dalam hidup kita. Kita tidak akan mungkin lakukan. Saudara, jadi ini yang pertama saudara. Kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah mengampuni seseorang. Tapi di dalam diri kita masih ada dorongan di dalam hati kita untuk cerita kepada orang lain. Apa yang orang itu perbuat kepada kita. Sebetulnya kita belum mengampuni. Saudara, makanya sekali Yesus berkata begini salib. Bapa, ampunilah mereka.
Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mana lebih mudah? Mengampuni orang yang sudah tahu salahnya atau mengampuni orang yang pura-pura tidak tahu? Apalagi merasa tidak tahu. Mana lebih sulit atau lebih mudah? Mana lebih mudah? Mengampuni orang yang tahu ya ingat ya, saya ampuni kamu, tapi jangan kamu buat lagi. Kan gitu kan? Karena tahu kesalahan. Tapi ini saudara, kalau kita mengampuni dan orang itu tidak tahu kan kesalahan, itu tidak mudah. Tapi Yesus lakukan itu buat kita. Itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Bukan seharusnya ada orang yang harusnya mengatakannya. Bukankah Yesus sendiri yang harus mengatakan, kamu lakukan itu kepadaku. Saudara, tapi dengar baik, aku sudah mengampuni kata Tuhan. Bahkan kamu pun tidak tahu apa yang kamu lakukan kepadaku. Aku pun mengampuni engkau. Nah, saudara, yang kedua saudara, makanya saya katakan di sini, saya tutup poin ini dengan kata ini. Yang pertama ini, ketika kita sudah mengampuni seseorang, maka kita akan melindungi mereka dari rahasia yang terdalam, yang tergelap di dalam hidupnya. Betul saudara? Ketika kita mengampuni orang itu, maka kita menutup semuanya. Kita tidak menceritakan lagi perbuatan itu kepada orang lain. Kalau kita masih ada kerinduan untuk menceritakan, sesungguhnya kita belum mengampuni. Nah, yang kedua saudara, apa tanda orang itu sudah mengampuni? Kalau kita mengampuni seseorang, jangan membuat mereka menjadi takut. Biasanya orang kalau sudah bersalah saudara, ketemu, waduh ada rasa-rasa takut saudara. Karena sudah bersalah. Apalagi kalau suami sudah pernah bersalah, didapati selingkuh. Biasanya saudara, suami itu sudah jadi tertuduh. Atau mungkin sebaliknya. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Alkitab berkata Kejadian 45 ayat 3-4. Dengan cepat tunjukkan ini. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka apa? Takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah mendekat, dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Jadi ketika mereka tahu bahwa itu adalah Yusuf, mereka menjadi sangat takut. Tetapi apa jawab Yusuf? Mendekatlah. Wow, amazing. Ini tidak mudah saudara. Orang yang pernah salah dengan kita, orang yang pernah mengkhianati kita, orang yang saling menjelekkan kita. Ketika dia tahu bahwa dia bersalah, seringkali kita pakai kekuasaan itu menghancurkan hidupnya. Tapi Yusuf tidak demikian. Yusuf justru menawarkan, dekatlah kepadaku. Akulah Yusuf. Saudara, ini penting saudara. Amin saudara. Yang ketiga dengan empat saja yang saya akan bagikan terakhir sebagai closing saya, khotbah saya. Kalau kita mengampuni, maka apa yang terjadi saudara, kita akan berusaha untuk menolong mereka untuk tidak merasa bersalah. Saudara, ini yang Yusuf lakukan. Kejadian 45 ayat yang kelima, lompat ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali. Loh kok bisa? Ya, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk itulah, ya sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bahasa lainnya begini, nggak usah sesali, apa yang kamu lakukan itu baik bagiku. Sebab kalau kau tidak lakukan itu, aku tidak akan ada di Mesir. Nah artinya begini, ternyata kadang-kala masalah persoalan ketika orang melakukan sesuatu kepada kita itu justru baik buat kita untuk menghantar kita kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Ada amin? Saudara, saya pernah melayani di Jakarta, satu orang dia diberkati Tuhan, dia dipecat dari perusahaan saudara karena dituduh menggelapkan uang. Nah apa yang terjadi saudara? Padahal sebenarnya tidak demikian karena persaingan bisnis jadi terjadi seperti itu. Nah saya pergi ke tempat itu melayani. Saya tanya, ibadah apa ini? Ibadah ucapan syukur Pak. Apa? Karena saya di PHK. Hah? Kok ibadah ucapan syukur karena di PHK? Biasanya orang ibadah ucapan syukur, naik rumah baru, ulang tahun apalagi. Pokoknya bicara berkat. Ini ucapan syukur karena di PHK. Itu dia undang banyak orang saudara. Dia bersaksi bagaimana walaupun dia dipecat, dia dikeluarkan dari perusahaan itu. Tapi dia tetap bersyukur. Tahu dalam 1 bulan kemudian saya dengar berita. Dia diterima oleh perusahaan lain.
Bahkan tempatnya, posisinya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, kadang-kala kita marah, kenapa Tuhan? Kenapa saya mengalami ini? Saya sulit mengampuni karena dia lakukan itu kepada saya. Nah, saya mau beritahu. Justru Yusuf sebaliknya, dia bersyukur. Semua apa yang dibuat oleh saudara-saudara. Wow, itu luar biasa saudara. Ini gak masuk ke akal. Seharusnya saudara-saudaranya menjaga dia. Seharusnya saudara-saudaranya melindungi dia. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyiksa Yusuf. Mereka melemparkan ke dalam sumur. Mereka menjual Yusuf. Tapi Yusuf berkata, jangan kau bersusah hati. Karena untuk itulah aku ada di sini. Wow, luar biasa saudara. Orang yang hidup dalam pengampunan itu, dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Tapi justru lewat keadaan itu, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Saya mau beritahu Pak Bu ya. Sebenarnya Yusuf diberkati bukan nanti dia di Mesir. Bukan nanti dia jadi orang kedua di Mesir. Bukan saudara. Yusuf masih budak. Tapi hidupnya diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh Yusuf, Tuhan buat dia berhasil. Wow, keren saudara. Saudara, marilah. Saya pikir ini penting bagi kita. Dan yang terakhir saya tutup di sini. Orang yang hidup dalam pengampunan adalah dia pasti melepaskan berkat. Kalau kita mengampuni seseorang, maka kita akan memberkati orang itu. Satu ketika saudara, saya punya laptop. Dulu ya istri kami cicil laptop itu dulu. Tahun berapa ya, lama ya. Itu saya cicil 1 tahun, itu pun laptop bekas saudara. Karena saya sering training, ya presentasi ke gereja-gereja khususnya pelayanan para pemuji dan penyembah. Saya butuh sebuah laptop. 1 tahun saya cicil saudara, itu pun laptop bekas. Pasti hari lunas itu. Teman saya datang kepada saya, waktu itu saya pelayanan di Papua. Dia berkata, Kak Den, boleh pinjam laptopnya Kak. Dia seorang pekerja yang posisinya sangat bagus juga, tapi kebetulan laptopnya ada masalah. Sehingga dia meminjam laptop saya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya bilang, teman jangan lupa ya, 2 minggu depan saya ke Merauke. Tolong, bisa kembalikan kasih cepatnya. Oh siap Kak, cuma 3 hari saja saya pinjam. Karena saya mau berikan laporan ke pusat, ke Jakarta. Siap. Ya memang saya tahu dia bukan orang yang tidak bisa punya laptop, dia orang punya uang. Dia punya kedudukan. Ya seorang kepala, salah satu kepala di pekerjaannya dia di cabang di sebuah kota di Papua. Tapi lihat malam itu saudara, hujan keras. Sangat tahu bagaimana ceritanya saudara. Satu ketika dia datang kembali dengan muka yang lesu dan berjalan dengan tertati-tati. Ketika saya di depan rumah, saya berkata, bro ada apa bro? Dan dia bilang begini, Kak saya minta maaf. Masih pagi saja saya minta maaf. Ada apa ini? Itu laptop rusak. Saya masih, ya laptop rusak. Namanya elektronik bisa saja kapan rusak, betul nggak saudara? Tapi dia bilang begini, Kak laptop itu kena banjir. Bahkan dia keluarkan dari tasnya itu penuh dengan tanah saudara. Wow, waktu saya lihat itu saya terkejut. Mengapa saudara? Maaf, cicilannya baru 1 tahun baru selesai. Dan saya akan pakai untuk mempresentasikan apa yang saya sharing kepada pelayan para pemuji penyembah pada itu di sebuah kota. Saya bilang ya sudah, apa boleh buat. Ya, dan tahukah saudara? Sejak itu kami dan istri saya memutuskan untuk tidak lagi mengingat hal itu. Melupakan hal itu. Satu ketika saya ketemu dengan orang itu berapa tahun yang lalu. Kurang lebih sudah ada 10-15 tahun kemudian. Memang dia tidak pernah gantikan juga itu. Kami juga tidak mengharapkan. Tapi waktu saya ketemu dia menjadi takut. Dia menjadi sangat malu. Bukan karena dia tidak sanggup mengganti. Lihat saudara, dia punya uang. Tapi waktu dia ketemu saya, dia sangat malu. Tapi saya bilang begini, bro, maju terus dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan pakai kamu lebih dahsyat lagi. Saya mau beritahu saudara, orang yang mengampuni, bahkan dia akan melepaskan berkat blessing. All spiritual blessing. Kepada orang-orang yang pernah menyakiti dia. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anak-anakmu. Kalau Kristus yang kita bangun di dalam kita, maka itu akan ternyatakan di dalam hidup kita. Setuju saudara? Itu penting, itu dasar dalam kehidupan kita. Itulah Kristus. Makanya saya mau dorong jemaat Tuhan hari ini. Cara kita mendengar, bagaimana kita mendengar. Dengan siapa yang kita dengar itu menentukan. Kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan, kita nyanyi cinta Tuhan. Tapi firman kita dengar, kita cuma ngomong. Kita hanya basa-basi dan sebagainya. Apakah menunjukkan bahwa kita mengerti, atau kita mengalami Tuhan? No. Saya memutuskan hari ini, bahkan sampai hari ini pun.
Saya kalau beribadah, kalau saya tidak melayani, saya tidak pernah keluar dari, saya juga lihat jemaat ini luar biasa ya. Enggak pernah keluar dari gereja. Kekencing apapun enggak. Oh hebat Pak Denny ini. Enggak, mas saya begini, saya melatih diri saya. Ketika saya di Proskoneo dulu, kami dilatih. Ya, dulu saya waktu dengar, kok bisa begitu Pak? Ya, masa orang ibadah kalau kami rasa kebelet, mau ke belakang kan, enggak bisa, itu kan panggilan alam. Tapi waktu saya latih saudara benar. Dan sampai hari ini, setiap firman Tuhan disampaikan. Lihat kami punya kebaktian 4 kali dulu, tahun berapa ya? Saya 4 kali kebaktian, saya masuk 4 kali. Ibadah PA saya masuk, ibadah doa saya masuk, cuma kali 1, ibadah komunitas saya tidak masuk. Itu saja ya Pak ya, ibadah sekolah minggu saya masuk. Tapi saya begitu berapi-api dengan Tuhan, saya begitu bergairah dengan Tuhan. Bahkan sampai hari ini, saya tetap bergairah dengan Tuhan. Karena cara saya mendengar, bagaimana saya mendengar. Dengan siapa yang saya dengar, itu akan menentukan kehidupan saya. Ada amin. Saya berdoa jemaat GBI Ekumene yang dikasih Tuhan. Mari kita fokus kepada keserupaan dengan Kristus. Nanti kita boleh bahas apa saja sebentar sore, ada pendeta-pendeta hamba Tuhan yang akan menjelaskan itu. Tapi keserupaan dengan Kristus kita harus bangun dalam hidup kita. Sehingga masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi kalau Kristus di dalam kita maka dia akan ternyatakan. Amin saudara, ada pengampunan, ada kasih. Filipi pasal 1 ayat 2, coba tunjukkannya itu kalau tidak salah. Filipi 1 ayat 2 atau 3, ini ayat terakhir saja. Saya tutup di sini. Filipi 1 ayat 1, 2, coba tunjukkan. Ya, kasih, ya. Oh Filipi pasal 2, maaf. Ayat yang ke, coba 1. Ya, ayat terakhir saya ingat ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tahu enggak kunci ayat ini apa? Apa kata kunci dari ayat ini? Halo? Ada. Kalau Kristus di dalam kita maka ada penghiburan. Ada kasih mesra. Ada belas. Semua yang tertekan di dalam kita itu yang keluarnya adalah ini. Kalau Kristus di dalam kita. Halo? Makanya jangan pernah salahkan keadaan, jangan pernah salahkan masalah. Itu hanya menunjukkan begini, apa yang kau bangun hari ini. Dan saya percaya jemaat GBI Ekumene, ketika engkau mendengar firman dengan benar, bertumbuh melakukannya, maka keserupaan Kristus akan ternyatakan. Dan banyak orang akan bertobat, suami, istri, anak-anak akan datang kepada Tuhan. Ada banyak ibu-ibu berkata, Pak, saya sudah bertahun-tahun berdoa, Tuhan tidak jawab doa saya. Suami saya tidak berubah. Saya bilang begini, ibu yang harus berubah. Nah itu dia. Kita banyak menuntut orang berubah, tapi kita sendiri tidak berubah. Ada amin saudara. Mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Jadilah jemaat yang serupa dengan Kristus. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih saya undang para pelayan. Oh terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku, katakan di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencana. Mari katakan ini keluar dari hatimu. Serukan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari bersama-sama nyatakan, ku mau sepertimu, sepertimu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan.
butuh kebenaran yang mengubah hidup kami Tuhan. Kami butuh firman. Dan kami percaya pagi hari ini menjelang siang kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Karena firman mengubah kehidupan kami. Sehingga kami percaya masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi ketika Kristus di dalam kami berfokus kepada keserupaan dengan Kristus lewat firman yang dilepaskan di rumah Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi justru akan menunjukkan, menyatakan kemuliaan bagi namamu. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak mengenal Engkau, orang-orang yang tadinya tidak tahu tentang Engkau, mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan mereka akan berkata, aku tahu Tuhanmu, aku percaya Tuhanmu. Lewat hidup kita. Bapa mau berdoa sekali lagi, meteraikan firman-Mu ini. Sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Karena kami memiliki sebuah fokus tujuan. Mengalami keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati Bapak Gembala beserta istri. Seluruh pelayanannya apapun yang dikerjakan. Biarlah Tuhan dimuliakan. Semakin banyak jiwa diselamatkan. Bagi kemuliaan namamu. Kami percaya yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Kembali. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, amin. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Denny Togas yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua, jemaat Tuhan di GBI Oikumene. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop persembahan kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kau berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pakai dimanapun berada menjadi berkat-Mu Tuhan bagi banyak orang, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan dan biar persembahan kami berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, bagian tengah kemudian sebelah kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara semua hidup rukun bersama.
kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan. Pada teman-teman multimedia disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman tambahan buat kita. Yang pertama, segenap keluarga gembala dan jemaat Tuhan GBI Oikumene mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Diani Togas dan istri yang telah datang ke tempat ini membagikan berkat buat kami semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan pribadi dan keluarga. Dan selanjutnya buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene, selamat datang di gereja ini. Apabila jemaat Tuhan belum memiliki gereja tetap untuk bertumbuh, gereja ini terbuka untuk kita semua. Selamat datang dan mari bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, di sebelah kiri dan kanan telah ada para usher yang membawa formulir untuk diisi. Dan nanti akan ketika kita keluar dari pintu gereja, silakan tukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Di tangan para usher juga mereka membawa formulir untuk form permohonan doa. Jadi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, yang rindu untuk ditopang di dalam doa, silakan minta kertasnya, formulirnya, dan silakan diisi. Nanti kita akan doakan di hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud. Jadi jemaat Tuhan juga yang rindu untuk bergabung, yang rindu untuk berdoa bersama, kita ada doa Pondok Daud. Daud itu hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Di tempat ini.
Dan selanjutnya di minggu terakhir, minggu depan ada baptisan air. Jadi bagi jemaat Tuhan yang mau dibaptis, silakan menghubungi saudara Gege yang ada di bagian belakang. Gege bisa berdiri Gege supaya dilihat. Ini adalah Gege, silakan hubungi Gege untuk baptisan. Dan kita ada pertemuan sebelum hari pembaptisan, yaitu di hari Sabtu pukul 7 malam di tempat ini. Mungkin itu saja penyampaian dari kami dan jemaat Tuhan yang mungkin belum tergabung di dalam ground, di dalam grup gereja, silakan scan barcode yang ada di depan kursinya, atau mungkin bisa menghubungi para pelayan Tuhan supaya kita juga jemaat Tuhan tidak ketinggalan informasi mengenai kegiatan gereja. Baik, sekali lagi itu saja pengumuman yang disampaikan. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Biar jemaat Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Sungguh kami telah merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu kami merasakan Tuhan di saat kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dan sangat baik bagi kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami. Dan kami merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saat ini kami patut bersyukur dan selalu bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah membagikan berkat buat kami.
Menana firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati kehidupan kami, sekaligus mengubur hidup kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini ada hal-hal yang mengganjal kehidupan kami, entah itu tutur kata kami atau perbuatan kami Tuhan, yang menyakiti Tuhan orang yang ada di sekitar kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus mengampuni, karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Mengubah hati kami, mengubah tingkah laku kami, pikiran kami, agar kami tidak menyimpan kepahitan. Kami gampang mengampuni. Terima kasih Tuhan. Biarlah pribadi Tuhan, gambar Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Dan dimanapun kami berada ya Tuhan, kasih setia-Mu senantiasa mewarnai kehidupan kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan izinkan kami berada. Karena kami ini ada di bawah otoritas Tuhan. Pengawasan Tuhan senantiasa menguasai kehidupan kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu, suami istri yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu, jemaat yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan tetap memberkati, membawa jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Itulah pelayanan hamba-Mu Tuhan, untuk membawa jemaat dan jiwa-jiwa kepada-Mu ya Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati Tuhan keluarga hamba-Mu. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada melayani. Berkat Tuhan, pengurapan Tuhan senantiasa nyata bagi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat Pastor Esra sebagai gembala kami di tempat ini. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memberi kekuatan, kemampuan daripada Tuhan di dalam Tuhan tugasnya, bahkan pelayanannya di GBI ini Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan senantiasa terjadi atas hidupnya, membawa jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat rumah tangganya, suami atau istri yang ada, anak yang ada. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Senantiasa memberi kekuatan, kemampuan. Bahkan anak kami Dep Tuhan, tumbuh kembangnya anak ini ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kan di sana Tuhan sudah sediakan mujizat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan buat beberapa sidang jemaat-Mu yang mengalami tubuh yang lemah, batuk, flu, atau sakit yang lain Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu sudah menguatkan kami, dan Tuhan tidak akan menjadi penghalang buat kami untuk datang bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau adalah pengharapan kami. Engkau Tuhan penguasa tunggal di dalam hidup kami. Engkau sudah beri kemenangan bagi kami Tuhan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Apapun hidup kami, sakit kelemahan tubuh apapun, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Buat pelayan yang ada saat ini yang sudah melayani, kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap beri semangat, sukacita daripada-Mu Tuhan. Biar pelayanannya Tuhan semakin diberkati Tuhan dimanapun berada melayani. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan pemerintah kami dari pusat sampai pemerintah daerah terpencil pun. Kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan untuk memerintah bangsa dan negara kami ini akan takut akan Tuhan. Dan biarlah bangsa ini Tuhan tetap dikaruniai dengan keamanan, kedamaian di bangsa ini. Jiwa-jiwa yang ada diselamatkan oleh Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada melayani.
Biarlah Tuhan kasih setiamu, Tuhan pengurapanmu tetap nyata di dalam kehidupan hamba-Mu. Jemaat-jemaat yang dilayani, Tuhan memberkati, Tuhan beri semangat, semakin hari semakin cinta dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah, bahkan pada masa tuanya Tuhan. Kiranya Engkau tetap beri senantiasa kekuatan, kesehatan daripada-Mu. Semangat, sukacita menjadi bagian daripada Ibu Gembala kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami yang datang tidak sama kalau kami pulang, karena kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat Tuhan ibadah kedua dan ketiga nanti. Kami tetap taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau tetap campur tangan. Biarlah ibadah ini ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang akan datang, kiranya Tuhan tetap sertai, lindungi di perjalanan, tibahkan dengan selamat Tuhan. Pelayan-pelayan yang akan melayani, Tuhan senantiasa memberi semangat, sukacita daripada-Mu. Karena pelayanan bukan adalah beban, tapi merupakan kehormatan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kami yang menyaksikan tayangan ini melalui via online. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala pergumulan mereka, sakit penyakit Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang dalam tekanan berat Engkau lepaskan Tuhan. Kami yakin tempat, jarak dan waktu tidak membatasi kuasa Tuhan terjadi saat ini juga. Kami juga Tuhan berdoa untuk gereja-gereja sekeliling kami yang ada di sekitar Tamalan Raya ini. Berkati mereka juga Tuhan dalam visi agung bersama untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan meskipun kami berbeda liturgi, berbeda dari segala macam denominasi, tapi kami yakin dan percaya kesatuan ada pada tubuh Kristus tetap terjadi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan pada hari ini, tetapi renungkan firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Karakter Kristus ada dalam hidupmu, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan yang kita terima dari Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua
rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan